Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas kebaikan-Mu menyertai hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan berikan kami pengertian hikmat agar kami boleh mengerti akan kehendak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 21 hingga 25. Ayat pembimbing renungan ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Mengikuti jejak Kristus. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Yesus Kristus dan menerimanya dalam hidupnya akan mengalami penderitaan. Mengikuti Yesus berarti harus mau siap untuk menderita bagi Dia. Apakah Bapak Ibu Saudara takut menghadapi penderitaan? Dalam nas ini dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan untuk kita. Penderitaan yang kita alami bukan berarti kita sendiri yang mengalaminya. Kristus telah menderita terlebih dahulu bagi kita dan meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti teladannya. Teladannya sudah diberikan melalui kebaikan dan kasih-Nya, yaitu pengorbanannya untuk menyelamatkan kita dari kuasa dan hukuman dosa. Penderitaan Tuhan Yesus ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas caci maki. Ia menderita, tetapi ia tidak mengancam, namun ia menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dan adil. Oleh karenanya, kita dapat sembuh dari setiap penderitaan kita, terlebih dahulu merban bagi kita. Bukan oleh Kristus kebaikan merupakan suatu kewajiban yang harus dengan sepenuh hati. Setiap kita didorong untuk berbuat baik dan melakukan yang baik. Namun pertanyaan yang sangat penting adalah, apakah motivasi kita untuk berbuat baik? Karena kita sering berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau karena motivasi yang terselubung. Ada motivasi tertentu. Di sisi lain, dalam perkembangan kehidupan saat ini, kita melihat ada orang-orang berbuat dengan tulus, berbuat baik, tetapi justru diperlakukan dengan buruk, tidak baik. Sebab itu, kita juga patut bertanya kembali, untuk apakah kita harus berbuat baik? Kita berbuat baik karena Kristus telah berbuat baik kepada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk meneladani teladan Kristus dalam perbuatan baik yang diberikan kepada kita?
Kristus yang dicaci maki, namun ia tidak membalas dengan caci maki. Sama halnya dengan hidup kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kebencian dengan kebencian, dendam dengan dendam. Tetapi lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dapat menghindarkan diri dari setiap penderitaan dalam hidup ini. Sebab selain kita dikaruniai, percaya, beriman kepada Kristus, tetapi kita juga dikaruniai untuk hidup menderita bagi Kristus. Sebab melalui penderitaan yang kita alami, penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Penderitaan adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menegur dan menyadarkan kita agar berhenti berbuat dosa dan terus-menerus melakukan hal-hal yang baik. Setiap penderitaan akan menghasilkan ketaatan kita kepada Kristus dan menarik kita untuk mendekat dan lebih dekat lagi kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan telah memberikan teladan bagi kami untuk mengikuti jejak teladan-Mu, yaitu hidup berbuat baik, hidup melakukan kasih, serta hidup berkorban bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kiranya kehidupan kami terus-menerus hidup dalam setiap perbuatan baik agar berkenan bagi Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat Tuhan. Berkati sepanjang malam ini, pulihkan semangat kami dan bangunkan kami di esok pagi untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.